sajikan. Selamat siang teman-teman wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Siang ini kita akan melaksanakan preskon terkait dengan pelaksanaan pengecekan dan penindakan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri yang dipimpin oleh Irjen Polisi Helmi Santika, menindaklanjuti kelangkaan minyak goreng. Satgas Pangan Polri melakukan pengecekan di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya di wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dari beberapa tempat tersebut diperoleh dugaan adanya penimbunan minyak goreng. Ada juga dugaan pengalihan yang mestinya minyak goreng itu diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga, dialihkan untuk industri. Juga ditemukan dugaan adanya minyak goreng palsu. Untuk lebih lengkapnya, kami mempersilahkan Kasatgas Pangan Polri, Bapak Irjen Polisi Helmi Santika untuk menyampaikan presentasinya. Mohon izin, Jenderal. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan, pada kesempatan ini kami dari Satgas Pangan update terkait kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri dalam rangka menjaga stabilitas harga, ketersediaan, dan harga bahan pokok. Dalam hal ini lebih khusus lagi adalah masalah minyak goreng. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan terkait dengan minyak goreng. Salah satunya adalah dengan menetapkan HEP minyak goreng Rp14.000 untuk kemasan premium, kemudian kemasan di bawahnya itu yang sederhana adalah 13.500, dan untuk curah adalah 11.500. Kemudian pemerintah juga sudah menyampaikan kebijakannya bahwa ada kebijakan refaksi maupun retur kepada masyarakat apabila pada saat sebelum kebijakan itu masyarakat sudah membeli dengan harga yang lebih mahal, maka bisa dilakukan penghitungan berupa selisih antara harga baru dan harga lama yang nanti akan dibayarkan oleh pemerintah. Dari kebijakan ini dan dari situasi yang berkembang, kami dari Satgas Pangan sudah melakukan berbagai macam rapat koordinasi, termasuk juga sosialisasi dengan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dan seluruh jajaran Satgasda di kewilayahan. Setelah kita melakukan sosialisasi, tentu kita akan melakukan pengecekan apakah betul sudah tersosialisasi dan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Dari hasil kegiatan ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Karopenmas, ada 5 kegiatan yang sudah dilakukan oleh Satgas Pangan Polri beserta jajaran. Yang pertama saya sampaikan di Sumatera Utara ada 3 titik, kemudian di Jawa Tengah ada 1 titik, di NTT, dan yang terakhir yang sedang saat ini berjalan itu di Makassar. Di Jawa Tengah, di Kudus, ini berupa dugaan menjual minyak goreng palsu sebagaimana diberitakan di media beberapa waktu lalu. Sebagai bentuk langkah responsif kami, sejajaran Satgas Pangan Jawa Tengah sudah menindaklanjuti, bahkan sudah menangkap pelakunya. Ini modusnya adalah dicampur dengan air
Jadi setelah satu kali transaksi minyak goreng asli, yang kedua asli, tiga asli, yang keempat palsu. Ini sudah dalam penindakan dan upaya penyidikan lebih lanjut. Yang kedua, terkait dengan dugaan penimbunan. Saya katakan dugaan penimbunan. Di sana ditemukan sejumlah stok, ya, ditemukan sejumlah stok di Sumatera Utara dan di NTT. Nah, dari temuan ini kemudian Satgas Pangan melakukan pendalaman terkait apa? Terkait dari stok itu sendiri. Berapa sih sebetulnya kapasitas produksi, berapa sih sebetulnya yang mereka jual dalam satu hari dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita secara faktual, secara objektif bisa menemukan atau memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam unsur-unsur di Perpres 71 2015 tentang Bapepti. Saat ini masih dalam pendalaman, nanti secara lebih detail nanti saya persilahkan Pak Direksus selaku Wakasatgas Pangan untuk bisa menjelaskan berapa yang menjadi stoknya, berapa yang kemudian biasa dijual dalam situasi normal, kemudian saat ini bagaimana tindak lanjut. Yang berikut itu sama antara di Sumatera Utara dengan di NTT, di Kupang sama, ditemukan ada sejumlah stok yang dalam tanda kutip diduga belum dijual. Ya. Yang berikut adalah di Makassar. Di Makassar ini sejumlah sekitar 61,18 ton minyak goreng curah. Ya. Minyak goreng curah ini sumbernya asalnya dari Kalimantan Selatan masuk ke Makassar. Peruntukan minyak goreng curah ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga, ya, untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi oleh pelaku ini dialihkan ke industri, ya, dialihkan ke industri. Ini harganya lebih mahal daripada curah tadi. Nah, ini sedang dilakukan juga pendalaman tim kami, tim Satgas Pangan Polri dan bersama dengan Satgas dan Sulsel sedang masih running untuk melakukan pendalaman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan secara umum kegiatan dari Satgas Pangan secara lebih detail tentang siapa, di mana, berapa jumlah dan langkah selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Direksus selaku Wakasatgas Pangan. Tapi di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa langkah dari Satgas Pangan setelah menemukan sejumlah stok tadi, yang dilakukan oleh Satgas Pangan adalah kita menyisihkan sebagian untuk kepentingan proses penyelidikan atau mungkin penyidikan. Sisanya selebihnya ini kita bersama-sama dengan stakeholder yang ada di wilayah untuk bisa kita dorong, kita dorong untuk bisa dijual, didistribusikan kepada masyarakat yang didokumentasikan. Ya. Saya persilakan Pak Direksus. Baik, terima kasih Pak Satgas Pangan. Terkait dengan 3-4 lokasi yang diduga terjadi pelanggaran pendistribusian minyak goreng, kami telah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa data yang kami terima dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian, produksi minyak goreng Indonesia sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun masalahnya, kenapa tidak di pasaran? Kami mencoba untuk melakukan pengecekan langsung terhadap gudang atau distributor, sehingga dengan adanya kegiatan pengawasan secara intensif oleh Satgas Pangan baik pusat dan daerah, kami menemukan beberapa tempat
yang diduga masih belum disalurkan kepada masyarakat. Khusus perkara yang ditemukan minyak goreng di Sumatera Utara, langkah Polri tentunya yang pertama adalah segera mendistribusikan minyak goreng tersebut ke masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan di wilayah Sumatera Utara. Dari hasil pengawasan kami di lapangan, hari ini akan disebarluaskan ke masyarakat sebanyak 30.000 ton. Artinya sampai hari Rabu seluruh minyak goreng yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang tadi, akan tersalurkan hingga hari Rabu. Jadi barang-barang yang ada di Deli Serdang itu hari ini mulai disalurkan 3 hari melalui mekanisme pasar ke seluruh pasar swalayan dan pasar retail modern maupun nasional ke seluruh Sumatera Utara dalam waktu 3 hari ini selesai. Sementara penyidik Polri melakukan penyisihan barang bukti untuk mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana. Namun demikian, kami masih mendalami keterkaitan dengan namanya penimbunan. Sesuai dengan Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok, ada aturannya di mana perusahaan yang menyimpan barang yang belum didistribusikan selama 3 bulan, hitungan 3 bulan itu. Kalau belum selama 3 bulan tidak disalurkan ke kategori sebagai penimbun. Tetapi kalau lihat stoknya, jadi perusahaan ini lihat datanya, ada stok. Sebulan berapa dia? Memproduksi dan mendistribusikan. Kalau dia harusnya biasanya perusahaan tersebut mendistribusikan sebulannya 2.000 ton, kemudian disimpan dalam gudang ada 6.000 ton, itu masuk dalam kategori penimbunan. Tetapi kalau biasanya perusahaan tersebut stoknya itu 2.000 ton sebulan, di dalamnya ada 1.000 ton per bulan, itu belum dikategorikan sebagai penimbunan. Ini menurut dalam Perpres 71 tahun 2015. Namun demikian, kami tetap mendalami, mohon waktu untuk mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Demikian juga yang terjadi di wilayah Makassar. Data yang kita himpun dari beberapa masukan, adanya dugaan penyelewengan minyak goreng curah. Jadi sebesar 61.000 sekian, 61,18 ton yang harusnya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Namun oleh perusahaan tersebut diselewengkan ke perusahaan dengan spare harga yang cukup signifikan. Ini masih kita dalami dan kita akan periksa berapa saksi maupun dari perusahaan tersebut. Sedangkan untuk yang di NTT dan di Jawa Tengah, saya kira sudah jelas, sudah disampaikan oleh Pak Kasatgas Pangan, sudah didistribusikan semuanya, dan kami masih melakukan pendalaman dan pengawasan di seluruh daerah. Jadi saya sampaikan untuk teman-teman pengusaha, jangan coba-coba lagi melakukan bukan penimbunan, menghambat proses distribusi. Karena kami dari Satgas Pangan dari pusat maupun daerah akan selalu mengawasi terkait dengan pendistribusian. Kami sudah mengawasi dari mulai produksi, kami panggil beberapa produsen minyak goreng di Indonesia, kita minta datanya, kita lihat hasilnya, dan kita setelah itu kita melihat kembali kepada distribusinya, kemana saja, dan sampai distribusi ini terjadi kelangkaan di dalam distribusi. Mudah-mudahan dengan pengawasan yang ketat dari Satgas Pangan pusat dan daerah, distribusi ini makin lancar. Tugas Polri adalah memperlancar distribusi. Tugas Polri memperlancar distribusi agar minyak tersebut sampai ke masyarakat, bukan menghambat, tapi melancar. Juga saya sampaikan saran, ini ada masukan banyak ke kami
adanya masyarakat atau ibu-ibu yang terpancing dengan memesan minyak goreng secara daring ya, dengan harga murah. Ya, itu jadi kasih uang muka dulu, ternyata barangnya nggak datang. Nah, ini hati-hati ya. Pemerintah sudah menetapkan 3 harga curah 11.300, 500 tadi sampaikan oleh Pak Kasatgas, 13.500 dan 14.000. Jadi jangan terpancing dengan harga murah. Ini bisa menjadi banyak penipuan. Ya, kita sudah sampaikan rekan sekalian untuk jangan terpancing dengan harga murah melalui media online. Ternyata saat uang dikirim dan banknya tidak ada. Demikian informasi dari saya. Kami mohon waktu untuk selalu ya, melakukan pengawasan, ya, pengawalan kebijakan dan tentunya akan menindak apabila ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan minyak goreng tersebut. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Kasatgas Pangan, Bapak Irjen Helmi Santika dan Direksus selaku Kasatgas Pangan. Kemudian bila ada pertanyaan dari apa yang telah disampaikan, kami mempersilakan rekan-rekan wartawan untuk bertanya. Ya, silakan Michael. Pak, mau nanya sedikit Pak terkait dengan apa tadi yang tadi di Makassar ya Pak, kan ada 16,81 ton mie goreng curah yang diduga dipergunakan untuk kebutuhan apa namanya yang tadinya untuk kebutuhan rumah tangga tapi dialihkan jadi industri ya Pak. Itu setelah ditemukan itu nantinya akan disalurkan ke masyarakat juga mie goreng itu atau gimana? Padahal kan itu kan punya mungkin perusahaan itu ya Pak. Terus kan ini kan masih udah hampir sebulan ya Pak, apa namanya kebijakan pemerintah soal HRT 14.000 dan lain-lain itu Pak. Sebenarnya kenapa sih maksudnya dalam hampir sebulan ini masih bisa ditemukan gitu Pak kebutuhan tersumbatnya distribusi minyak ke masyarakat itu kenapa sih Pak di pertemuan dari Satgas? Itu aja Pak paling. Jadi begini, yang di Makassar ditemukan oleh tim ada dugaan penyalahgunaan pendistribusian atau yang seharusnya minyak goreng curah itu peruntukannya untuk rumah tangga atau dijual ke pasar tradisional, tetapi diarahkan ke industri. Ini yang ditemukan adalah seperti itu. Untuk sementara premisnya adalah seperti itu. Tapi kan kami akan mendalami, ya, lebih dalam lagi apa yang menjadi niatan dalam tanda kutip pelaku, ya, pelaku mengalihkan minyak goreng curah tadi ke industri. Apakah memang ingin mendapatkan keuntungan ataukah dia juga tidak memperhatikan ada kebijakan pemerintah tentang DMO, Domestic Market Obligation, di mana 20%-nya itu adalah untuk ekspor. Nah, ini masih kita akan dalami. Sanksi-sanksi apa saja yang bisa dikenakan kepada si pelaku. Lalu bagaimana dengan minyak gorengnya itu sendiri? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direksus bahwa kami pun tidak mau, ya, karena kegiatan kepolisian menghambat distribusi, membuat karena terhambat distribusi barang menjadi langka. Maka langkah-langkah yang dilakukan adalah kami melakukan penyisihan terhadap